Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Sisilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, pemerintah melalui surat keputusan bersama 4 menteri menyebutkan akan kembali membuka sekolah untuk belajar tatap muka mulai Januari 2021. Adapun beberapa perbedaan dilakukan dalam sekolah tatap muka di masa pandemi. Antara lain hanya boleh 50% kapasitas atau sekitar 18 anak per kelas. Secara otomatis, sekolah harus rotasi sedikitnya 2 shift untuk mematuhi aturan itu. Kemudian, seluruh orang yang ada di sekolah wajib menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tidak ada kantin, kegiatan olahraga, ekstrakurikuler, dan kegiatan lainnya di luar jam belajar. Nadiem menjelaskan, dalam SKB tersebut harus diklarifikasi bahwa keputusan membuka sekolah harus dapat keputusan persetujuan dari Pemda, kepala sekolah, dan komite sekolah atau perwakilan dari orang tua, murid. Gimana nih tanggapan bosku terkait dibukanya kembali sekolah tatap muka? Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 26 November 2020 dengan episode Optimisme versus Realita. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang naik dari sebelumnya minus 0,3% menjadi 3,9%. Kemudian ada dari US Initial Jobless Claims yang naik dari sebelumnya 748K menjadi 778K. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang turun dari sebelumnya 6.370K menjadi 6.071K. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Megapolitan Development Tbk atau MD yang membukukan penjualan bersih sebesar 63,73 miliar rupiah di 9 bulan pertama tahun 2020 dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Jasa Marga Tbk atau JSMR yang mencatatkan laba bersih pada kuartal 3 tahun 2020 yakni sebesar 157,6 miliar rupiah dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Adikarya Persero Tbk atau ADI yang meraih kontrak baru senilai 922 miliar rupiah dari proyek Jalan Tol Serang Panimbang Seksi 3 Ruas Cileles Panimbang dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 25 November 2020, IHSG ditutup melemah 21 poin atau 0,38% menjadi 5.679. Sektor aneka industri, infrastruktur industri konsumsi, perkebunan, industri dasar, properti bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 581 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari sebuah langkah. Begitu banyak perkiraan apa yang akan dilakukan oleh Yellen apabila nanti dirinya resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan Amerika pada bulan Januari 2021 mendatang. Kami melihat langkah awal yang akan dilakukan Yellen adalah dengan melakukan koordinasi lebih baik lagi dengan The Fed pada tahun depan serta untuk menghindari konflik dengan Partai Republik ke depannya. Berikut ini adalah beberapa tahapan langkah yang kami rangkum dan perkirakan akan dilakukan Yellen apabila dirinya mulai kembali bekerja. Karena dari Biden sendiri menginginkan bahwa dua lembaga besar, The Fed dan Kementerian Keuangan, dapat memastikan bahwa aliran kredit dapat terjaga di tengah situasi dan kondisi saat ini. Yang pertama, Yellen akan langsung bertindak terkait dengan fasilitas pinjaman darurat yang sebelumnya dihentikan sementara waktu sesuai undang-undang oleh Mnuchin. Kemudian yang kedua, Yellen akan mencoba untuk melakukan diskusi terkait dengan Kongres untuk membujuk Kongres untuk mengizinkan mengeluarkan stimulus fiskal yang baru karena saat ini posisi perekonomian Amerika sangat membutuhkan stimulus tersebut untuk menopang laju pemulihan. Yang ketiga, Yellen akan mendukung The Fed yang dimana memiliki kewenangan darurat dalam arti yang lebih luas untuk memberikan kredit. Namun pengertian tersebut segera dibatasi karena belum pernah terjadi sebelumnya sejak krisis keuangan 2007 hingga 2009. Nah, dengan adanya Yellen yang mendukung Powell tentu ada kemungkinan The Fed akan memperluas ruang gerak dari bank sentral, sehingga The Fed dapat kembali menghidupkan fasilitas pinjaman darurat dan membangun fasilitas baru dengan dana di luar dari CARES Act. Powell sejauh ini kami melihat masih ingin membuka semua fasilitas untuk menjaga perekonomian meskipun tidak semua program dibutuhkan, namun dengan begitu fasilitas tersebut dapat menjaga pasar dapat berfungsi dengan baik. Harapan yang sangat tinggi telah dibebankan kepada Yellen. Namun bukan berarti hal tersebut tanpa alasan. Faktor X tidak mungkin akan hilang begitu saja karena hal tersebut tidak dapat diukur.
Sekalipun sudah ada vaksin, namun jauh dalam hati kami masih belum terlalu nyaman dengan kenaikan seperti sekarang ini. Dan ternyata kemarin pasar mengalami penurunan. Meskipun harapannya baik, tapi kenyataannya mungkin belum tentu yang terbaik. Minimalisasi nilai risiko dengan memilih saham yang memiliki fundamental baik. Bagi para pelaku pasar dan investor, dapat memilih saham yang memiliki potensi kenaikan tinggi pada bulan Desember dengan memanfaatkan efek window dressing. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah risalah. Dalam risalah The Fed pada pertemuan 4 hingga 5 November kemarin, mereka memberikan lebih banyak panduan terkait dengan strategi pembelian obligasi lebih cepat, meskipun mereka belum melihat adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian. Dalam keputusannya kemarin, mereka pun lebih memilih untuk mempertahankan tingkat suku bunga pinjaman jangka pendek. Sejauh ini, pembelian obligasi dari The Fed sebesar 120 miliar dolar per bulan di semua obligasi jatuh tempo dan berpotensi untuk mengalami kenaikan secara nilai apabila terjadi penyesuaian dapat terjadi. Para komite juga mengatakan bahwa dengan menyiapkan lebih banyak akomodasi, maka dapat mendorong tingkat kecepatan dalam melakukan pembelian obligasi, khususnya pembelian obligasi jatuh tempo yang memiliki durasi lebih panjang tanpa meningkatkan jumlah pembelian. Jadi ada kemungkinan nilai pembelian obligasi The Fed tidak berubah, namun jenis asetnya saja yang berubah. Federal Open Market Committee mengatakan bahwa mereka prihatin tentang laju pemulihan ekonomi, khususnya terkait dengan tingkat pertumbuhan yang masih memiliki tingkat kecepatan yang jauh di bawah sebelum pandemi. Para anggota The Fed memberikan saran bahwa harus ada strategi dalam beberapa bulan mendatang terkait dengan apa yang diperlukan untuk melakukan penyesuaian program yang telah membuat neraca bank sentral sudah melewati 7 triliun dolar sebagai bagian dari upaya untuk mendukung perekonomian melalui wabah virus corona. Namun dalam komite tersebut mereka mengatakan bahwa nilai dari pembelian obligasi akan mengalami penurunan sebelum adanya kenaikan tingkat suku bunga di masa yang akan datang. Di tengah situasi dan kondisi pemerintah saat ini, mereka berasumsi bahwa pemerintah belum akan memberikan stimulus fiskal dalam waktu dekat, khususnya hingga akhir tahun mendatang. Oleh sebab itu, The Fed akan mencoba bersiap untuk melakukan sesuatu apabila situasi dan kondisi memburuk lebih cepat tanpa adanya pemberian stimulus fiskal. Sisi baiknya adalah para pejabat The Fed mengatakan bahwa penerimaan pajak hingga saat ini mungkin tidak seburuk yang diperkirakan. Namun mereka sendiri memperkirakan bahwa perekonomian akan cenderung mengalami penurunan kembali, meskipun mereka melihat bahwa aktivitas perekonomian dan data pekerjaan akan mengalami kenaikan meskipun tetap jauh di level sebelumnya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari pertolongan dari ADB. Asian Development Bank atau ADB menyetujui pinjaman senilai 600 juta US dollar atau 8,4 triliun rupiah untuk membantu perusahaan listrik negara atau PLN meningkatkan akses listrik dan mendorong energi terbarukan di Indonesia bagian timur. Program ini juga mencakup 2 hibah, masing-masing senilai 3 juta US dollar dari Japan Fund for Poverty Reduction dan Asia Clean Energy Fund. Tahap kedua dari akses energi berkelanjutan di Indonesia Timur, program pembangunan jaringan listrik ini mendukung upaya PLN untuk meningkatkan akses listrik dan meningkatkan keandalan layanan di 9 provinsi di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Ini adalah kelanjutan dari tahap pertama program yang dimulai tahun 2017 dan saat ini mencakup 8 provinsi di Sulawesi dan Nusa Tenggara. ADB memperkirakan perekonomian Indonesia akan berkontraksi 1% pada 2020 dibandingkan dengan pertumbuhan 5% pada 2019. Untuk meredam goncangan ekonomi, pemerintah mengadakan program listrik gratis bagi 24 juta rumah tangga miskin serta diskon 50% bagi 7 juta rumah tangga lainnya. Dan hal ini dapat mengurangi pendapatan dan kemampuan PLN untuk membiayai operasinya. Sebagian penduduk di timur Indonesia saat ini memiliki akses listrik yang terbatas. Sekitar 56% rumah tangga di Papua belum memiliki akses listrik atau memiliki akses namun tidak memadai. Demikian pula dengan sekitar 28% rumah tangga di Maluku. Angka-angka ini jauh lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 4%. Pemerintah telah memprioritaskan program elektrifikasi bagi 433 desa yang saat ini tidak memiliki akses listrik, seluruhnya berlokasi di Provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Perluasan elektrifikasi di Indonesia Timur merupakan bagian penting dari rencana investasi infrastruktur pemerintah yang bertekad menyediakan listrik di seluruh Indonesia pada 2024. Hal ini seiringan dengan upaya pemerintah meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi total menjadi 23% pada 2025. Naik dari 13% pada 2016. Kami melihat hal ini dapat memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi di wilayah timur, di mana dengan tersedianya listrik yang mencukupi, hal tersebut dapat mendorong aktivitas dan juga produktivitas ekonomi di wilayah tersebut.
Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 5.626 hingga 5.712. Berikut stock watch Pilar Mas hari ini. Yang pertama ada dari Wika, kemudian yang kedua ada dari BTPS, dan yang ketiga ada dari CTRA. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari JSMR atau PT Jasa Marga Tbk yang mencatatkan laba bersih pada kuartal 3 tahun 2020, yakni sebesar 157,6 miliar rupiah. Di tengah situasi pandemi seperti ini, perusahaan terus mengupayakan peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan yang merupakan tantangan, sekaligus menjadi peluang bagi perusahaan di tengah pandemi corona. Meskipun laba bersih mengalami penurunan, namun keberhasilan membukukan laba bersih perlu diapresiasi karena perusahaan berusaha untuk menjaga kinerjanya. Laba yang dibukukan perusahaan pada kuartal 3 2020 turun 89,49% dari periode sama di tahun sebelumnya 1,50 triliun rupiah. Hal ini tidak terlepas dari diberlakukannya kebijakan work from home atau WFH dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, sehingga menekan pendapatan perusahaan. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 4.375 dan tingkat probabilitas sebesar 86%, sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 4.500 dan tingkat probabilitas sebesar 88%. Kemudian yang kedua ada dari MNCN atau PT Media Nusantara Citra Tbk yang mencatat jumlah pendapatan usaha sebesar 5,96 triliun rupiah di 9 bulan pertama 2020. Pendapatan usaha yang dibukukan kuartal 3 2020 mengalami penurunan 4,94% dari periode yang sama tahun sebelumnya mencapai 6,27 triliun rupiah. Turunnya pendapatan perusahaan tidak terlepas dampak pandemi corona yang sedang terjadi menyebabkan banyak perusahaan yang membatasi iklan promosi dan juga berkurang layanan media dan hiburan, di mana kontribusi pendapatan usaha berasal dari segmen pendapatan, iklan digital dan non-digital, dan pendapatan dari konten. Di tengah kondisi saat ini tentunya menjadi tantangan perusahaan dalam menjaga kinerja perusahaannya, salah satunya tentu dengan melakukan efisiensi. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 1150 dan tingkat probabilitas sebesar 65%, sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bearish dengan target 490 dan tingkat probabilitas sebesar 69%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.